Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama di minggu terakhir di bulan Januari ini. Ternyata kita sudah 1 bulan melalui tahun 2021. Dan kita merasakan bahwa kasih Tuhan tetap tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Kita mengakui bahwa cintanya Tuhan buat kita di musim apapun tidak pernah terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Kita merasakan cintanya Tuhan bersama-sama kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya berkat dari Amin. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati dalam ibadahnya di rumah masing-masing dan juga yang melayani di gereja ini. Berkat jasmani, rohani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera melimpah dalam ibadah ini, jadi bekal hidup untuk seluruh jemaat. Amin. Terima kasih. Tuhan. Mohon berkat bagi ibadah ini dalam satu nama, yaitu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Amin. Semakin hari kita merasakan kasih Tuhan, semakin hari juga kita harus tetap bersyukur kepadanya. Yes. Na 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 mempersiapkan persembahan kita di rumah masing-masing yang akan dikumpulkan oleh pemimpin ibadah di rumah masing-masing.
Kita akan menundukkan kepala dan sama-sama berdoa bagi persembahan kita. Tuhan, terima kasih kesempatan pagi ini Engkau memberikan kami sukacita dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur melalui persembahan yang akan kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mempersembahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Yes, kita akan nyanyikan pujian ini sama-sama. Di bawah kepak sayap-Mu, kita bisa melintasi berbagai persoalan kita dalam kehidupan ini. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, kita akan terbang Melintasi melalui langit permasalahan biru kehidupan kita. bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita katakan sama-sama, kita yakini sama-sama. Melintasi langit biru Amin. bagaikan Raja Wali. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Di tahun 2021 ini, kita masih nggak tahu apa-apa. Bahkan sampai saat ini kita nggak melihat tanda-tanda keadaan akan semakin lebih baik. Tapi kita mau mempercayai Tuhan dan mempercayai janji Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman dan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu
sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Saya tahu beberapa dari kita saat ini mau nyanyi lagu ini tuh kayaknya gak pas, karena keadaan kita mungkin lagi gak baik menurut kita saat ini. Jadi ketika kita nyanyikan lagu ini kayaknya indah dari mana, dari sudut mana Tuhan. Tapi kita mau belajar sama-sama di tahun ini, di tahun 2021 ini, kita mempercayai rencana Tuhan, kita mempercayai jalan yang Tuhan kasih buat kita. Itu adalah jalan penuh damai sejahtera, jalan yang penuh harapan. Walaupun saat ini rasanya gak oke banget buat kita. Jadi mari kita sama-sama belajar pujikan pujian ini sama-sama. Dari awal, belajar mempercayai rencana Tuhan yang indah buat kita. Yes. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan dengan yakin. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku yakini sekali lagi. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan, kami mau belajar mempercayai rencana dan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Walau kami gak ngerti apa yang Tuhan mau saat ini, tapi kami mau mempercayai bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kami selalu indah dan penuh masa depan dan penuh harapan. Ajar kami untuk tetap berada di jalur-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menikmati dan merasakan janji Tuhan dalam kehidupan kami, dan mengalami penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Iya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu hamba-Mu sudah Tuhan urapi, sehingga firman yang akan disampaikan itu adalah dari Engkau Tuhan, yang meneguhkan kami untuk kami dapat bersama-sama menikmati tahun 2021 ini di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus, MTH. Saya persilahkan. Selamat menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang melayani di gereja ini maupun yang ibadah di rumah masing-masing, saya ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada minggu terakhir di bulan Januari ini, kita masih dalam rangkaian khotbah tentang meraih kemenangan bersama Tuhan. Bagian terakhir dari seri ini kiranya menolong kita memahami tentang kemenangan yang Tuhan berikan untuk kita. Kemenangan yang Tuhan berikan sesuai rencananya. Kemenangan yang Tuhan berikan sesuai dengan kehendaknya. Bukan apa yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan kembali membaca dengan keyakinan dan iman dalam Zefanya 3 ayat 17. Zefanya pasal 3 ayat 17. Saya akan bacakan dan silakan saudara di rumah masing-masing membaca firman Tuhan dari Alkitab kita masing-masing. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Subtema pagi ini adalah memahami kemenangan yang Tuhan berikan. Mengerti kemenangan yang Tuhan berlakukan bagi kita. Seperti saya katakan tadi, kemenangan yang dari Tuhan belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan berlakukan untuk kebaikan kita. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, saudara-saudara, biasanya kita langsung menganalisa dan langsung merancang bagaimana cara penyelesaian yang terbaik menurut kita dan hasil akhir yang kita harapkan dan kita yakini itulah yang terbaik. Karena kita yakin bahwa itu yang terbaik, lalu kita memperjuangkan semua itu dengan berbagai usaha keras, karena kita berpikir bahwa itulah yang terbaik bagi saya, itulah yang terbaik bagi keluarga, itulah yang terbaik bagi masa depan. Saudaraku, ketika semua yang kita rancangkan dan kita perjuangkan itu hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, kita kecewa, kita marah, kita menganggap itu sebagai satu kegagalan dalam hidup, dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak sayang kita. Tuhan membiarkan kita dalam kesukaran. Tuhan tidak peduli kita semua. Saudaraku, dalam kekecewaan dan kemarahan itulah kita bisa jauh dari Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Karena kita memaksakan rancangan, kita memaksakan kehendak diri kita sendiri. Saudaraku, dengarkan ini. Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Amin. Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Dia tidak membiarkan kita tenggelam dalam persoalan yang terjadi. Dia tidak membiarkan kita hanyut dengan masalah-masalah yang kita hadapi.
yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan telah memikirkan, Tuhan telah merancangkan yang terbaik untuk kita. Seperti pujian yang dinyanyikan menjelang firman Tuhan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang baik. Tugas kita adalah menggumuli apa yang Tuhan rancangkan itu. Kewajiban kita adalah menggumuli apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Sehingga kita tidak larut dalam kekecewaan dan kemarahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, keadaan Israel dan Saul memang tidak baik saat mau diserang oleh Goliat dan orang Filistin. Orang Israel takut terhadap Goliat dan orang Filistin. Tetapi saudara-saudaraku, dalam keadaan seperti ini, ternyata Tuhan juga sedang merancang sesuatu untuk hidup Daud dan hidup bangsa Israel. Goalnya adalah kemenangan bagi Israel. Tujuannya adalah kemenangan bagi bangsa Israel. Saudara-saudaraku, Allah bisa pakai siapa saja untuk memenangkan Israel. Allah bisa pakai Saul, pasti bisa. Kalau waktu itu Tuhan kenapa nggak pakai Saul? Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu ternyata Tuhan mempersiapkan Daud. Tuhan bisa pakai Saul, Tuhan bisa pakai Daud, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memenangkan orang Israel dari serbuan orang Filistin dengan cara yang Tuhan sendiri tentukan. Saudara-saudaraku, Tuhan pasti beri kita kemenangan. Tuhan pasti memberi kita penyelesaian yang terbaik untuk persoalan kita. Saudara-saudaraku, entah dari siapa atau bagaimana caranya, tapi Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberi kita kemenangan. Tuhan bisa mendatangkan Daud bagi kita, atau Tuhan bisa mendatangkan siapa saja. Tetapi semua itu pasti Tuhanlah yang memberi kemenangan. Ketika kita sakit, ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan bisa utus siapa saja. Tuhan bisa utus seorang teman, Tuhan bisa kirim seorang majelis gereja atau pendeta atau gembala, dan semua itu adalah cara Tuhan. Dan pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Siapapun yang datang untuk menolong kita, bukan masalah. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan pasti beri kemenangan. Yang perlu dimengerti adalah kemenangan orang percaya diwujudkan dalam berbagai bentuk. Ya. Jadi bukan hanya satu kemenangan itu yang seperti kita rancang. Kemenangan itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah untuk setiap orang. Bentuknya beda-beda. Pagi ini saudaraku, yang akan kita bahas adalah kita memahami kemenangan yang Tuhan berikan dengan mengerti bahwa kemenangan itu berarti diberkati. Kemenangan itu berarti disembuhkan. Kemenangan itu berarti pertolongan seperti yang kita harapkan. Ini yang pertama saudaraku. Pasti kita sangat gembira. Pasti kita sangat senang. Kita bahagia mendengar poin ini. Karena kemenangan dari Tuhan itu berarti diberkati. Amin. Kemenangan dari Tuhan itu pasti disembuhkan. Kita sangat sukacita dan kita mengatakan haleluya. Kemenangan dari Tuhan itu berarti pertolongan seperti yang kita harapkan, penyelesaian seperti yang kita harapkan. Saya yakin seluruh jemaat dan pemirsa sangat bahagia sukacita mendengar berita ini di poin 1. Saudaraku, yang dimaksud adalah apa yang menjadi kemauan kita
dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita untuk masalah yang sedang kita hadapi disetujui oleh Tuhan. Tentu inilah yang sangat diharapkan oleh kita semua sebagai orang-orang percaya. Saudaraku, kita akan membaca dalam Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Saudara-saudaraku, tentu ayat 7 bagian akhirnya atau bagian kedua dari ayat 7 itu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mendengar kalimat ini, tentu kita akan bersama-sama berkata, amin. Ya, saudara-saudaraku, apa yang kita minta diberi. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan. Tentu kita sangat senang, tetapi perhatikan baik-baik. Saudaraku, syarat dan ketentuan berlaku. Iya, syarat dan ketentuan berlaku. Mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Sebelum kalimat ini disampaikan, coba dimulai dari awal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal, firman-Ku kata Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam diri kita. Jadi saudaraku, syarat dan ketentuan yang berlaku apa? Tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, ini bagian penting. Tinggal di dalam Tuhan. Bagian penting untuk supaya permintaan kita dikabulkan. Yang dalam ayat tadi dikatakan kamu akan menerimanya. Kamu akan menerimanya. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita menerima itu, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Lalu yang kedua adalah firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Firman-Nya ada di dalam kita. Artinya saudaraku, jika kita berada di dalam Tuhan dan firman-Nya, firman Tuhan ada di dalam kita, kita akan mengetahui kehendak-Nya. Dan kita hidup dalam kehendak-Nya. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan mengetahui kehendak-Nya dan hidup di dalam kehendak-Nya. Perhatikan lebih lanjut, karena kita mengetahui kehendak-Nya dan hidup di dalam kehendak-Nya, sehingga apa yang kita minta akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak sembarangan meminta. Tidak asal meminta. Tidak asal buka mulut meminta dalam doa. Kenapa saudaraku? Karena kita sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa bisa tahu? Karena Tuhan ada dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Kita tahu kehendaknya. Lalu apa yang kita minta tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan minta asal minta saja. Itulah sebabnya saudaraku, waktu kita sampaikan kepada Tuhan, maka permintaan kita itu dikabulkan. Mengapa? Sebab sudah sesuai dengan kehendaknya. Ini penting saudaraku. Mungkin saya termasuk orang yang sedikit meminta kepada Tuhan.
berdoa meminta kepada Tuhan itu saya sangat jarang. Sangat jarang. Mungkin belum tentu setahun sekali, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Enggak minta aja saya dikasih sama Tuhan. Enggak minta aja saya dipelihara oleh Tuhan. Tetapi ada juga permintaan saya yang tidak dikabulkan Tuhan. Ada penawaran saya yang enggak diberikan oleh Tuhan. Lalu apa yang saya lakukan? Karena saya yakin saya tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam saya, firman-Nya dalam saya. Saya menerima karena saya mengerti itulah yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, ayat yang kita baca tadi dalam Yohanes 15, dikabulkan, tentu Tuhan punya tujuan. Agar Bapa dipermuliakan, itu tujuannya. Jadi saudaraku, kalau kita doa, lalu Tuhan tolong kita diberi kemenangan, diberkati oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, tujuannya yang utama adalah agar Bapa dipermuliakan. Agar Tuhan dipermuliakan. Baru yang kedua adalah orang percaya makin kuat. Orang percaya semakin diteguhkan. Kita makin kuat dengan jawaban doa, dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Kita semakin kuat. Alkitab katakan makin diteguhkan sebagai murid. Kita jadi semakin mantap ikut Tuhan. Yang kedua, saudara, kemenangan orang percaya berarti jalan keluar. Tuhan memberi jalan keluar. Tidak ada kemenangan yang instan. Yang instan dalam hidup ini hanya mie, saudaraku. Mie instan dengan berbagai mereknya. Tapi hidup tidak ada yang instan. Meraih kemenangan bersama Tuhan juga tidak instan. Meraih kemenangan bersama Tuhan dicapai melalui proses. Tidak instan. Saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Saudaraku, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Jadi kalau saudara mengalami percobaan, sakit, kekurangan keuangan, masalah rumah tangga, bahkan mengalami kedukaan, Alkitab mengatakan itu adalah pencobaan yang biasa. Anak muda sekarang kata bahasanya adalah biasa aja lagi, saudaraku. Yang sebenarnya buat kita mungkin udah berat, buat kita sebenarnya mungkin nggak kuat. Tetapi saudaraku, kalau kita nggak kuat lagi, kalau kita tidak sanggup lagi, Tuhan bilang Dia akan memberikan jalan keluar. Dia tidak bilang seperti poin 1 loh saudaraku, diberi kemenangan, diberi kesembuhan, diberkati dengan berlimpah langsung, tidak. Ayat ini mengatakan diberi jalan keluar. Jadi meraih kemenangan bersama Tuhan berarti kita bisa melewati jalan keluar yang Tuhan berikan. Itu kemenangan, saudaraku. Karena seringkali kita jumpai jalan buntu. Karena kita seringkali jumpai mentok jalannya. Lalu Tuhan berikan jalan keluar. Terus kita kan nyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi ini di poin 2 beda dengan poin 1. Kalau poin 1 diberkati, disembuhkan, ditolong. Yang bagian kedua adalah Tuhan kasih jalan keluar. Artinya itu jalan untuk menyelesaikan persoalan hidup. Itu kemenangan, saudaraku. Itu kemenangan.
Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan beri jalan untuk penyelesaian. Saudara-saudaraku, jalan keluar bagi Saul dan bangsa Israel adalah kehadiran Daud. Jadi saudaraku, meraih kemenangan bersama Tuhan, bangsa Israel tidak langsung diberi kemenangan ketika Saul dan orang Israel maju berperang. Tapi kemenangan orang Israel adalah dengan jalan dihadirkan Daud di tengah-tengah mereka. Sehingga saya katakan pada saudara tentang Israel ini adalah Daud adalah jalan keluar yang disediakan Tuhan untuk kemenangan orang Israel. Daud adalah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan untuk kemenangan orang Israel. Saudara-saudara, ketika kita tidak sanggup lagi memikul beban dan persoalan hidup, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Kita harus peka terhadap suara Tuhan, kita harus peka terhadap jalan Tuhan yang diberikan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dan nyata, kelihatan dalam pergumulan kita. Sehingga kita bisa temukan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Saudaraku, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Mungkin Tuhan hadirkan pada kita seorang yang selama ini kita rendahkan. Dia datang untuk memberi saran, mungkin dia datang untuk membantu kita, sambutlah. Tuhan hadirkan Daud di tengah-tengah orang yang gagah perkasa, Saul dan tentaranya. Daud dianggap remeh, tetapi ternyata di poin ini saudaraku, Saul juga melihat jalan Tuhan. Daud melihat bahwa hadirnya Daud itu penyelesaian. Hadirnya Daud itu jalan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi Israel. Jadi saudaraku, hadirnya Daud itu adalah jalan keluar bagi Israel. Dan kita membaca dalam Alkitab, melalui Daudlah kemudian Saul dan Israel menang. Tujuannya tadi saya katakan Israel mendapatkan kemenangan. Siapa yang dipakai Tuhan, apakah itu Saul atau Daud atau seseorang lain dari bangsa Israel, itu tidak masalah. Tetapi saudaraku, kita lihat di sini Saul tahu bahwa hadirnya Daud adalah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada Saul dan bangsa Israel. Kehadiran Daud bukan berarti langsung selesai. Daud harus maju berperang. Ini yang saya katakan jalan keluar. Daud harus ikuti aturan, dia harus pakai baju tentara dan lain-lain. Dia bilang nggak cocok, saya punya senjata sendiri. Dan dia hadapi Saul, dan dia hadapi Goliat, dan Goliat dikalahkan. Jadi saudaraku, kita lihat di sini kemenangan dari Tuhan tidak instan. Ada proses yang harus dijalani. Karena itu saudaraku, jangan protes ketika menjalani proses. Baik, saudaraku, yang ketiga, kemenangan berarti kesanggupan. Kemenangan berarti kekuatan untuk menanggung semuanya. Saudara-saudara, tidak mudah tetap menjalani masalah, tetap menjalani sakit, tapi dibilang itu menang. Ini tidak mudah, saudaraku. Tetap dalam kekurangan keuangan, tapi dibilang itu menang. Saya katakan saudaraku, kalau kita tetap dalam keadaan-keadaan sulit kita, dan bisa melewatinya dengan bersyukur, melewatinya dengan sukacita, melewatinya tanpa keluhan, itu adalah satu kemenangan. Amin, saudaraku. Itu satu kemenangan karena banyak orang tidak sanggup menjalani hidup yang penuh kesukaran, lalu mencari jalan pintas, dan tidak sedikit karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh, orang bunuh diri. Karena persoalan ekonomi, orang putus asa
dan bunuh diri. Tetapi saudaraku, kemenangan dari Tuhan pada bagian ketiga ini adalah Tuhan kasih kesanggupan untuk menanggung semuanya. Ya memang masalahnya tetap ada, penyakitnya belum juga sembuh, tetapi kita bisa kuat. Kita tetap sanggup menjalani semua tanpa protes dan tanpa mengeluh. Bahkan bisa tetap bersukacita dan bersyukur. Filipi 4 ayat 13, Alkitab mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Termasuk menanggung berapa lama. Bahkan Daud pernah berkata, berapa lama lagi Tuhan? Itu bukan menantang Tuhan, tapi dia ingin cepat selesai. Dia tanya, berapa lama lagi Tuhan? Dia sudah berusaha menanggung semua. Dan dengan Tuhan, kita bisa melewati semua dengan tetap bersyukur. Dapat menanggung beban dan tetap kuat sebab Tuhan memberi kekuatan. Tuhan yang memberi kesanggupan itu adalah kemenangan. Tentang Ayub, saudara, jangan hanya dilihat setelah keadaannya dipulihkan. Jangan hanya dilihat ketika keadaannya sudah diberkati dengan harta yang berlimpah dan lahirnya anak-anak lagi. Tetapi coba lihat bagaimana Ayub bisa bertahan menanggung semua. Bisa bertahan menanggung penderitaan dan tetap mempercayai Tuhan. Dengarkan, Ayub bisa bertahan cukup lama. Bahkan istri dan teman-temannya meninggalkan. Tapi Ayub bisa tetap bertahan menanggung semua dan semua penderitaannya itu dengan tetap mempercayai Tuhan. Bahkan dalam penderitaan itulah dia jadikan tempat untuk belajar mengenal Tuhan. Penderitaannya dijadikan sekolah untuk belajar lebih mengenal Tuhan. Dan kita lihat saudaraku, Ayub adalah salah satu contoh bagaimana kesukaran penderitaannya tetap, tapi dia bisa menanggung semuanya karena Tuhan yang memberi kekuatan. Contoh lain yang mungkin lebih familiar adalah Paulus sendiri, sehingga dia berkata, ada duri dalam dagingnya. Dia sudah minta pada Tuhan 3 kali, dan Tuhan gak kabulkan. Bahkan Tuhan bilang, cukuplah anugerahku bagimu. Cukuplah anugerahku bagimu. Saudaraku, kalau Tuhan mengizinkan duri itu ada pada kita, mintalah kekuatan untuk melewatinya, untuk menanggungnya. Kita pun bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kemenangan, memberi kekuatan. Itu kemenangan, itu kemenangan bagi kita. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan, kemenangan orang percaya itu adalah diberkati, disembuhkan, ditolong. Tapi yang kedua adalah Tuhan memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan. Kita harus berjuang untuk mengikuti jalan Tuhan sampai selesai. Dan yang ketiga ini adalah kita tetap mengalami kesukaran, kita tetap mengalami penderitaan, kita tetap mengalami pergumulan. Kita tetap harus melewati pandemi COVID-19 ini. Itu juga kemenangan. Bahkan saya yakin seberapa kita yang Tuhan beri kesempatan untuk hidup di masa pandemi dan melewatinya sampai akhir pandemi adalah orang-orang hebat. Kalau kita semua, saudara semua ada sampai hari ini dan tetap sehat, Tuhan sudah beri kekuatan bagi kita untuk melewati pandemi ini. Enggak tahu berapa lama lagi kita harus jalani, tapi saya yakin Tuhan tetap beri kita kekuatan sampai semua berakhir dengan kemenangan. Selamat meraih kemenangan bersama Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian
pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Yes, amin. Datang pada Tuhan, serahkan masalahmu. Dia pasti beri kemenangan sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya, haleluya. Yes. Amin. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku senang, hatiku senang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hati. Kini mataku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara-saudara, mari kita datang pada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita gak sanggup lagi menghadapi kesukaran, menghadapi penderitaan kita, menghadapi penyakit kita, menghadapi pandemi yang sedang terjadi. Dengarkan firman Tuhan pagi ini. Renungkan firman Tuhan pagi ini. Dia hadir dalam hidup kita. Dia hadir dalam keluargamu. Dia hadir dalam persoalanmu. Dia hadir dalam penyakitmu. Dia mau beri kita kekuatan. Dia juga mau beri kita jalan keluar. Haleluya. Pertolongannya pasti datang. Pertolongannya pasti nyata dalam hidup kita. Yes, amin. Serahkan semua pada Tuhan. Serahkan semua pada Tuhan. Katakan pada Tuhan. Terbukalah engkau pada Tuhan. Jujurlah engkau pada Tuhan. Dia pasti tolong kita. Dia pasti nyatakan kuasanya. Yes. Kita bersama-sama berdiri. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Entah seperti apa jadinya, tapi itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita alami. Oh, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
Kini mataku tertuju padamu. Arahkan matamu memandang Tuhan. Yes. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory Yesus Tuhan. Oh, Engkau ajaib ya Tuhan. Engkau dahsyat. Pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Glory, haleluya. Jesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Yes, amen. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Firman yang telah menguatkan kami, yang menolong kami di tengah masa-masa sulit yang sedang terjadi dalam hidup kami saat-saat ini. Tuhan, kiranya kemenangan dari Tuhan dinyatakan. Amin. Kemenangan seperti yang Tuhan kehendaki dan berlakukan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti, ajar kami memahami, dan oh Tuhan Yesus, apa yang Tuhan kehendaki, yang diberlakukan untuk kami, pasti itulah yang terbaik bagi kami semua. Kiranya Roh Kudus menolong, kiranya Roh Kudus memberkati kami dengan firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua pelayan-pelayan, memberkati juga seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Yesus. Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan yang ikut beribadah. Berkatilah dengan berkat jasmani, berkat rohani. Berkatilah ya Tuhan dengan kesehatan yang baik. Berkatilah dengan perlindungan dan penjagaan oleh darah Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Korban persembahan anak-anak-Mu, persepuluhan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dikembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati, dan dengan limpah Tuhan selalu nyatakan pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Segala puji bagi Tuhan, biar hari ini jadi hari yang indah. Biar hari Minggu ini jadi hari yang penuh sukacita. Amin. Dan hari-hari selanjutnya
Biar Tuhan tetap menyertai kami dengan berkat sukacita dan kesehatan senantiasa. Yes. Kami perlu Tuhan dalam setiap langkah kami. Kami perlu Tuhan untuk keluarga kami. Amin. Kami perlu Tuhan untuk segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekian kebaktian, selamat beraktivitas di hari Minggu ini bersama keluarga. Tuhan Yesus beserta dan Tuhan Yesus memberkati.